Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan amalan ini benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahalanya saja. Dan mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang membawa perubahan besar dalam kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dan salam tersebut juga mudah-mudahan terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syariat tayammum. Setelah kita membahas tentang syariat wudu, kemudian syariat mandi besar, kita beralih ke syariat tayammum. Tayammum ini para jemaah sekalian merupakan syariat yang hanya ada di syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada syariat tayammum ini di syariat-syariat sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberikan 5 perkara yang 5 perkara tersebut tidak pernah diberikan kepada satupun nabi sebelumku. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya, wa ju'ilatil ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku tanah atau bumi sebagai tempat salat dan sesuatu yang bisa mensucikan, sebagai alat bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Oleh karenanya, siapapun yang kedatangan salat, maksudnya kedatangan waktu salat, maka salatlah dia. Siapapun yang
kedatangan kewajiban sholat, maka sholatlah dia. Ya, dimanapun tempat dia maksudnya. Karena semua tempat bisa digunakan untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia tidak mendapatkan air, dia bisa menggunakan tanah, bisa menggunakan bumi, ya, sebagai alat bersucinya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa hakikat dari tayammum? Tayammum ini para jemaah sekalian, dari sisi bahasa bermakna tempat tujuan. Tempat tujuan, ya. Tayammum artinya menuju sesuatu. Seperti misalnya, tayammamtu fulanan, aku menuju si fulan. Tayammamtu fulanan, aku menuju si fulan, bermaksud untuk datang ke si fulan. Ya, inilah arti dari tayammum secara bahasa. Bermaksud menuju sesuatu atau bermaksud menggunakan sesuatu. Adapun secara istilah atau secara syariat, maka sebagaimana didefinisikan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tayammum adalah at-ta'abbudu lillah biqasdis sa'idit tayyib limashil wajhi wal yadain. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan as-sa'id at-tayyib, dengan menggunakan as-sa'id at-tayyib untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Untuk mengusap wajah dan kedua tangan, maksudnya kedua telapak tangan. Inilah hakikat dari tayammum dalam istilah syariat. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan as-sa'id at-tayyib untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Baik. Apa yang dimaksud dengan as-sa'id at-tayyib? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan as-sa'id at-tayyib adalah debu atau tanah. Hanya tanah atau debu saja. Tidak boleh menggunakan kerikil, tidak boleh menggunakan batu, tidak boleh menggunakan kayu, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Hanya debu atau tanah saja. Ini pendapat yang pertama. Mereka berdalil dengan banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan turbah. Ya. Taib. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-sa'id at-tayyib adalah semua yang keluar dari bumi. Semua yang keluar dari bumi. Bisa berupa tanah, bisa berupa debu, bisa berupa kerikil, bisa berupa pasir, bisa berupa batu. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Meskipun pendapat yang pertama juga pendapat yang kuat. Namun ana melihat pendapat yang kedua lebih kuat, ya. Sehingga kita bisa bertayamum dengan tanah. Bisa kita bertayamum dengan debu. Kita bisa bertayamum dengan pasir. Kita bisa bertayamum dengan misalnya batu.
bisa bertayamum dengan kerikil. Karena yang dimaksud dengan as-sa'id at-tayyib adalah al-ard. Yang dimaksud dengan as-sa'id at-tayyib adalah al-ardu at-tayyib, ya bumi. Sebagaimana di dalam hadis yang pertama, wa ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat untuk bersuci. Bumi ini bisa berupa tanah, bisa berupa debu, bisa berupa pasir, bisa berupa kerikil, bisa berupa batu. Wallahu ta'ala a'lam. Sedangkan yang dimaksud dengan at-tayyib adalah suci, ya, kebalikan dari al-khabith atau najis. At-tayyib, as-sa'id at-tayyib adalah bumi yang suci. Selama tidak najis, maka dia dibolehkan untuk dipakai dalam tayammum. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tayammum ini banyak dasar dalilnya. Ibadah tayammum ini disyariatkan berdasarkan banyak dalil. Di antaranya di dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka ketika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan as-sa'id at-tayyib, yaitu dengan bumi yang suci. Dengan bumi yang suci, ya, as-sa'id sudah saya jelaskan tadi, bisa berupa tanah, bisa berupa debu, bisa berupa pasir, bisa berupa kerikil, bisa berupa batu. Semuanya masuk dalam kategori as-sa'id. Dan syarat yang berikutnya harus suci, ya. Tidak boleh misalnya ada batu najis, ya, terkena kotoran binatang yang diharamkan misalnya, kita gunakan untuk tayammum. Baik. Ini hadis ini dalil dari Al-Quran tentang disyariatkannya ibadah tayammum. Dalil yang kedua dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Dan bumi semuanya dijadikan untukku dan untuk umatku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Fa aynama adrakat rajulan min ummatis salah, maka dimanapun salat mendatangi atau kewajiban salat mendatangi seseorang dari umatku, fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu, maka di sisinya ada tempat untuk sujud, tempat untuk sholat, dan di sisinya juga ada alat untuk bersuci. Dimanapun seseorang berada, maka dia bisa melakukan sholat di sana, dan dia bisa melakukan bersuci, amalan bersuci, yaitu dengan tayammum ketika tidak mendapatkan air. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya tayammum adalah hadis dari sahabat
Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli ma'al qaum." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian beliau melihat ada seseorang yang menyendiri, tidak salat bersama orang lain, tidak bersalat bersama para jamaah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya fulan, ma mana'aka alla tusalli ma'al qaum?" Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk salat bersama para jamaah? Faqal, maka orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, asabatni janabah wala ma." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku terkena hadas besar. Aku kedatangan hadas besar. Aku sedang dalam keadaan junub dan aku tidak menemukan air. Tidak ada air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Kamu bisa menggunakan as-sa'id, bisa menggunakan bumi, dan itu sudah cukup bagimu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang ini untuk bertayamum. Beliau memerintahkan orang ini untuk bertayamum, dan tayamum itu bisa menghilangkan hadas besar. Ya, orang ini sedang dalam keadaan junub dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tayamum itu cukup untuk dia. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil disyariatkannya tayamum adalah adanya ijma' atau kesepakatan dari para ulama. Semua ulama sepakat bahwa tayamum itu ibadah yang disyariatkan. Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wa amma al-ijma' fa ajma'atil ummah ala jawazit tayammumi fil jumlah." Adapun dalil ijma', maka semua umat Islam telah bersepakat akan bolehnya tayamum. Semua umat Islam sepakat akan bolehnya tayamum secara global. Taib, inilah 3 dalil yang inti tentang disyariatkannya ibadah tayamum. Permasalahan yang sering dibahas dalam masalah tayamum juga adalah apakah tayamum ini bisa menggantikan wudu dan mandi besar, ataukah hanya bisa menggantikan wudu saja. Adapun dalam masalah menggantikan wudu, maka para ulama telah berijma' akan hal ini, bahwa tayamum bisa menggantikan wudu. Namun apakah tayamum ini bisa menggantikan mandi besar? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan
bahwa tayamum itu bisa menggantikan mandi besar. Ada yang mengatakan tidak bisa. Dan yang mengatakan bisa menggantikan mandi besar adalah mayoritas ulama. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Hadza madhhabuna wa bihi qala al-ulama'u kaffah min as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum." Ini adalah mazhab kami dan ini dikatakan oleh para ulama semuanya, baik ulama-ulama dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in dan dari kalangan setelah generasi mereka, dari kalangan generasi setelah mereka. Kemudian Imam Nawawi mengatakan illa Umar bin al-Khattab wa Abdullah ibn Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai at-Tabi'i fa innahum mana'u. Kecuali sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berpendapat bahwa tayamum tidak bisa menggantikan mandi besar. Begitu pula sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Begitu pula Ibrahim an-Nakhai, seorang tabi'in. Mereka semuanya melarang tayamum sebagai ganti dari mandi besar. Dan ada sebagian ulama ya yang mengatakan bahwa sahabat Umar dan sahabat Abdullah ibn Mas'ud akhirnya rujuk dari pendapatnya mereka, ya. Sahabat Umar rujuk, sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, ya, rujuk dari pendapat itu. Sehingga ini menjadikan pendapat yang mengatakan bahwa tayamum bisa mengganti mandi besar menjadi sangat kuat sekali. Dan ketika kita melihat dalil yang melarang atau mengatakan bahwa tayamum itu tidak bisa menggantikan mandi besar, ya, maka kita dapati di sana ada kelemahan dalil, ya, kelemahan dalam berdalil. Kemudian ada hadis yang jelas-jelas menunjukkan bahwa tayamum itu bisa menggantikan mandi besar, sebagaimana kita sebutkan tadi dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, ketika ada orang yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau salat bersama jamaah salat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu tidak salat bersama jamaah?" Ketika orang tersebut mengatakan, "Aku sedang junub dan aku tidak mendapati air. Tidak ada air yang bisa aku gunakan untuk mandi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Kamu bisa bertayamum dengan as-sa'id, dengan bumi, dan itu sudah cukup bagimu. Ya, jelas hadis ini menunjukkan bahwa tayamum itu bisa menggantikan mandi besar apabila seseorang tidak mendapatkan air. Begitu pula hadis dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ajnabtu
fatama'aktu fit turab. Aku pernah junub, kemudian aku berguling-guling di turab, ya, di tanah. Fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka aku pun mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, tentang apa yang aku lakukan. Faqala innama kana yakfika hakadha wa daraba yadayhi 'ala al-ard wa masaha wajhahu wa kaffayhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat Ammar ibn Yasir, beliau mengatakan, sebenarnya sudah cukup bagimu yang seperti ini, ya. Kemudian beliau memukulkan kedua tangannya ke tanah, kemudian dengan kedua tangan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya dan kedua telapak tangan beliau. Ini menunjukkan ya bahwa tayamum itu jelas bisa menggantikan mandi besar. Karena sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu ketika itu menjelaskan tentang junub, ya, hadas besar ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi untuk bertayamum. Ya. Dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang berikutnya tentang tayamum ini, bagaimana apabila ada orang meninggal dalam keadaan sulit mendapatkan air? Apakah boleh ditayamumi? Apakah mandinya bisa digantikan dengan tayamum? Maka jawabannya sama dengan orang yang masih hidup. Sama dengan orang yang masih hidup. Mandinya orang yang masih hidup bisa digantikan dengan tayamum. Makanya mandinya jenazah juga bisa digantikan dengan tayamum. Taib. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan apa saja yang membolehkan kita bertayamum? Keadaan apa saja yang membolehkan kita bertayamum? Ada dua keadaan yang membolehkan kita bertayamum. Yang pertama adalah ketika kita tidak mendapatkan air, sulit mendapatkan air, sudah kemana-mana kita tidak mendapatkan air, lagi kekeringan, atau kalau ada air dijual dengan harga yang sangat mahal sekali sehingga kita tidak mampu untuk membelinya, atau kita mampu membelinya tapi menjadi sangat berat sekali karena harganya yang sangat mahal sekali. Maka ketika keadaannya demikian, dianggap tidak bisa mendapatkan air. Ketika itu seseorang boleh bertayamum, boleh menggantikan wudunya dengan tayamum, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Sama saja dibolehkan untuk bertayamum selama seseorang
tidak mendapatkan air, ya, musim kemarau, musim kering, ya, dan susah sekali mendapatkan air. Kalaupun ada air, dijual dengan harga yang mahal, sehingga sangat berat untuk membelinya. Maka keadaan seperti ini membolehkan seseorang untuk bertayamum. Berbeda kalau misalnya seseorang di rumahnya tidak ada air. Di rumahnya tidak ada air. Mungkin PDAM-nya lagi macet, sehingga di rumah tidak ada air. Tapi dia bisa mencari air keluar rumah. Dia mungkin bisa meminta air kepada tetangganya. Atau mungkin dia bisa membeli air dengan harga yang wajar. Atau dia bisa ke sungai, ngambil air di sungai. Atau dia bisa ke sumur umum, membawa galon, kemudian ngambil air di sumur umum itu. Kalau masih bisa seperti itu, maka tidak dibolehkan untuk mengganti wudunya dengan tayamum, atau mengganti mandi besarnya dengan tayamum. Maksudnya tidak bisa mendapatkan air adalah setelah mencari di mana-mana. Ternyata memang lagi kekeringan, sulit mendapatkan air. Kalaupun ada, dijual dengan harga yang sangat tinggi. Kalau kita membelinya menjadi sangat berat sekali. Maka ketika keadaannya demikian, kita dibolehkan untuk bertayamum, baik untuk wudu ataupun untuk mandi besar. Taib. Dan tayamum untuk wudu, tayamum sebagai gantinya wudu dan tayamum sebagai gantinya mandi besar, ini caranya sama, ya. Caranya sama persis, yaitu dengan memukulkan tangan ke tanah atau ke bumi. Kemudian setelah itu mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan. Taib. Keadaan yang kedua, para jemaah sekalian, yang membolehkan kita melakukan tayamum adalah ketika kita tidak mampu menggunakan air. Ketika kita tidak mampu menggunakan air, biasanya karena sakit. Walaupun ada air, maka orang yang seperti ini dianggap tidak bisa mendapatkan air, karena dia tidak mampu menggunakannya. Seperti misalnya apabila ada orang terkena musibah, terbakar tubuhnya. Tubuhnya terbakar. Kalau orang terkena luka bakar, maka dia akan sulit menggunakan air. Kalau dia gunakan air, maka luka bakarnya akan semakin parah. Maka orang yang seperti ini boleh mengganti wudunya dengan tayamum. Dia boleh mengganti mandi besarnya dengan tayamum, karena dia tidak mampu menggunakan air. Walaupun ada air, dia dianggap sebagai orang yang tidak bisa mendapatkan air. Taib.
Dalil dari dua keadaan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba." Apabila kalian sakit, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, au ala safar, atau kalian sedang dalam keadaan safar. Keadaan yang ketiga, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian membuang hajat. Baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Keadaan yang keempat, aula mastumun nisa, atau kalian berhubungan intim dengan istri-istri kalian. Falam tajidu ma'an fatayammam. Kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Orang sakit tidak mendapatkan air, bertayamumlah. Orang yang sedang safar tidak mendapatkan air, bertayamumlah. Orang yang membuang hajatnya, ya, tidak mendapatkan air, bertayamumlah. Orang yang melakukan hubungan intim dengan pasangannya, dengan istrinya, maka bertayamumlah. Dan ini sesuai dengan keadaan masing-masing. Bisa jadi orang sakit, dia tidak mendapatkan airnya karena dia tidak bisa menggunakan air, ya, maka dia dibolehkan juga untuk bertayamum. Jadi ada keadaan memang tidak bisa mendapatkan air sama sekali, ya, orang yang sedang safar tidak mendapatkan air sama sekali. Orang yang berhubungan intim dengan pasangan sahnya tidak mendapatkan air sama sekali. Atau orang yang buang hajat tidak mendapatkan air sama sekali. Adapun orang yang sakit, ya, bisa jadi dia tidak mendapatkan air sama sekali, bisa jadi dia dianggap tidak mendapatkan air karena tidak bisa menggunakannya. Ya. Dua keadaan inilah yang membolehkan seseorang untuk melakukan tayamum sebagai ganti wudu atau sebagai ganti mandi, ya. Demikian para jemaah sekalian, kajian pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menerapkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan mudah-mudahan kita juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan hukum seputar tayamum. Nah, ikhwatas Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari hamba Allah, bagaimana dengan seorang yang berada dalam perjalanan melalui kapal laut? Ini cara tayamumnya bagaimana karena sulit mendapatkan air dan debu, dan tata caranya apakah sama pada saat berada di darat? Mohon nasihat dari Ustadz, jazakallahu khairan. Nah. Baik. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika seseorang berada di laut, ya, dan dia berada di atas kapal, maka tidak bisa dikatakan dia tidak bisa mendapatkan air, karena air sangat dekat dengan dia. Air laut bisa digunakan untuk berwudu. Maka tidak boleh bagi orang yang demikian untuk mengganti wudunya dengan tayammum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabatnya, "Ana tawaddau bima'il bahr?" Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitaduhu." Laut itu airnya bisa mensucikan dan bangkainya halal untuk dimakan. Sehingga ya, kalau kita sedang berada di laut, gunakan air laut untuk berwudu masih bisa, meskipun air tersebut tidak bisa untuk minum, tapi masih bisa digunakan untuk berwudu. Dan tidak bisa kita katakan bahwa orang yang berada di atas kapal itu tidak bisa mendapatkan air untuk berwudu, karena air sangat dekat dengan dia. Ya, dia bisa menggunakannya, menggunakan air tersebut untuk berwudu. Ya, di kapal ada jendelanya. Kita bisa menggunakan jendela tersebut untuk mengambil air dari laut. Kemudian kita berwudu dengan air laut itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Salmina di Cibinong ya. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Ustaz, Nah. tak ada syariatnya bila ada kematian memakai kembang 7 rupa atau kapur bagus. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, ini yang ditanyakan adalah tentang memandikan mayit dengan kapur barus dan dengan kembang 7 rupa, ya. Taib. Yang disyariatkan, ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menggunakan daun bidara, ya. Menggunakan daun bidara. Kalau menggunakan kapur barus, ya, maka ini masih disyariatkan. Juga menggunakan wewangian. Menggunakan wewangian juga dibolehkan. Tidak harus dengan menggunakan daun 7 rupa tadi, atau bunga atau kembang 7 rupa. Dan kalau menggunakan kembang 7 rupa tersebut, ada iktikat atau ada keyakinan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, keyakinan tertentu yang tidak ada dalilnya, maka menjadi tidak boleh menggunakannya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memberikan wewangian saja, baik dengan kembang 7 rupa atau dengan yang lainnya, dia tidak menjadi masalah sama sekali, maka itu bisa disamakan hukumnya dengan wewangian yang lainnya. Sebagaimana boleh menggunakan wewangian yang lainnya, maka boleh menggunakan kembang 7 rupa itu. Tapi kalau misalnya ada keyakinan tertentu dan biasanya seperti itu, maka menjadi tidak boleh, karena adanya keyakinan tertentu tersebut yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan di dalam hadis banyak disebutkan dengan daun bidara, ya. Adapun kapur barus memang dari dulu banyak digunakan, tidak menjadi masalah sama sekali.
Ya, intinya ketika kita memandikan mayit, ya, memang disyariatkan untuk memberikan wewangian, ya. Jadi asalnya kita mandikan dengan air biasa, kemudian setelah itu kita mandikan dengan air yang dicampur dengan wewangian. Dan wewangian ini bisa berupa apa saja. Tidak harus dengan kembang 7 rupa tadi. Tidak harus dengan itu. Dengan itu dibolehkan kalau tidak ada keyakinan apapun selain wewangian saja. Tapi kalau ada keyakinan tertentu, dan itu yang biasanya ada di masyarakat, maka kita tidak boleh menggunakannya. Demikian, wallahu ta'ala alam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Salmina yang berada di Cibinong. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita beralih ke pesan singkat kembali yang sudah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah saya meninggal karena COVID dan di rumah sakit mandinya digantikan dengan tayamum. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya, dan jika tidak boleh harus bagaimana Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, wallahu ta'ala alam. Iya, yang ana lihat, ya, mentayamumi orang yang meninggal karena COVID itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dan tidak sah. Kenapa? Karena masih bisa menggunakan air. Masih bisa menggunakan air. Dan orang yang memandikan bisa menggunakan, kalau takut, ya, kalau takut terkena virus COVID-nya, takut terpapar COVID-19, maka dia bisa menggunakan pakaian yang bisa melindungi dirinya dari paparan COVID-19. Sehingga tidak ada uzur bagi orang yang masih hidup untuk menghormati jenazahnya dengan mandi besar, dengan mandi dengan air. Tidak boleh dengan tayamum. Apalagi ada sebagian orang, atau mungkin kebanyakan, mentayamumi jenazah COVID itu setelah dibungkus dengan plastik. Setelah dibungkus dengan plastik, dan ini banyak. Dan jelas yang seperti ini tidak dikatakan tayamum. Tidak dikatakan tayamum karena yang dia usap plastiknya, bukan kulit jenazah itu, bukan kulit jenazahnya. Dan saya melihat di negara-negara yang benar-benar menerapkan syariat Islam, ya, atau penerapan syariat Islamnya kuat, ternyata di sana jenazah COVID masih dimandikan dan tidak ada masalah. Jenazah COVID dimandikan dan tidak ada masalah. Atau kalau misalnya takut terpapar, ya, COVID ini sebenarnya tidak perlu sangat dikhawatirkan ketika menimpa orang yang masih muda, orang yang kesehatannya bagus, tidak punya komorbid. Dan kita masih bisa menggunakan orang-orang yang demikian, masih banyak. Orang-orang yang muda, orang-orang yang sehat, tidak punya komorbid, untuk memandikan mayit dengan menggunakan peralatan-peralatan kesehatan yang ada di zaman ini, yang dengannya bisa meminimalisir kemungkinan terkena COVID ini atau kemungkinan terpapar COVID ini. Anda melihat tidak ada uzur bagi para petugas yang bertugas memandikan mayit
untuk mengganti mandinya dengan tayamum, ya, karena masih ada pilihan-pilihan lain yang lumayan aman juga, ya. Coba lihat ya, banyak sekali orang yang terpapar COVID yang sembuh. Kemungkinan sembuhnya lebih dari 90%. Kemungkinan sembuhnya lebih dari 90%, terutama mereka anak-anak muda, ya, yang mereka tidak punya komorbid. Maka ya, ana melihat hak mayit untuk dimandikan harus tetap dijaga. Hak mayit untuk dimandikan harus tetap dijaga. Jangan sampai kita meremehkan hak mayit ini. Coba bayangkan kalau kita yang di posisi mayit itu. Apakah kita rela diperlakukan seperti itu? Begitu pula hak mayit untuk disolati. Ini juga harus tetap dijaga. Maka para petugas, ya, berikan hak mayit dengan sebaik mungkin. Bayangkan kalau kita yang ada di posisi mayit itu tidak dimandikan, ya, kemudian tidak disolati. Bukankah kita akan sangat bersedih sekali, ya? Taib, kalau sudah terlanjur bagaimana, Ustaz? Sudah terlanjur dimakamkan dalam keadaan yang seperti itu. Kalau sudah terlanjur, ya sudah. Tidak perlu kuburannya dibongkar, ya, kemudian dimandikan, kemudian disolati, ya. Kalau sudah seperti itu, sudah terlanjur, ya. Sudah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan mengampuni para petugas yang tidak menunaikan kewajiban, tidak menunaikan hak mayit sebagaimana mestinya. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah benar satu kali tayamum hanya bisa dipakai sekali sholat fardu saja? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran. Baik, iya, ini pertanyaan yang memang diperselisihkan oleh para ulama jawabannya. Ada yang mengatakan sebagaimana yang dikatakan di dalam soal, di dalam pertanyaan, bahwa tayamum itu hanya cukup untuk satu sholat fardu saja. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain berpendapat bahwa tayamum itu sama dengan wudu dari sisi itunya. Sama dengan wudu dari sisi bisa digunakan untuk beberapa kali sholat fardu. Dan pendapat yang kedua ini, wallahu ta'ala alam, lebih kuat. Pendapat yang kedua lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena tayamum itu pengganti wudu. Tayamum itu pengganti wudu. Dan pengganti itu fungsinya seperti yang diganti. Fungsinya seperti yang diganti. Kalau yang diganti, yaitu wudunya, bisa digunakan untuk beberapa kali sholat fardu, maka penggantinya juga demikian, yaitu tayamum. Penggantinya juga demikian. Dan selama tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini yang membedakan antara tayamum dengan wudu, maka pada asalnya sama. Pada asalnya sama antara pengganti dengan yang digantikan. Antara tayamum dan wudu itu pada asalnya sama. Selama tidak ada dalil yang tegas, yang jelas dalam masalah ini, yaitu pembedaan antara tayamum dengan wudu. Kalau wudu bisa untuk beberapa kali sholat fardu, kalau tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu saja. Ini pembedaan ini harus berdasarkan dalil yang kuat. Selama tidak ada dalil yang kuat
tapi hanya dari ijtihad sebagian ulama, maka pada asalnya tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Kenapa? Karena ijtihad ulama yang lain menyelisih ijtihad itu. Dan perkataan para ulama atau sebagian ulama itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Perkataan sebagian ulama apabila diselisihi oleh ulama lain, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Makanya para ulama mengatakan bahwa qaulul alim yustadallu lahu la yustadallu bihi. Perkataan seorang ulama itu harus dicarikan dalil untuk menguatkannya, bukan dijadikan sebagai dalil, ya. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil, terutama apabila ada yang menyelisihinya. Dan di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sehingga kita tidak bisa menjadikannya sebagai dalil. Maka kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya, pengganti itu berfungsi sebagaimana yang diganti. Pada asalnya tayammum itu berfungsi sebagaimana fungsi wudu, dan wudu bisa digunakan untuk beberapa kali salat fardu. Begitu pula dengan tayammum, ya. Demikian para pemirsa Roja TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimah dimanapun Anda berada. Dengan berakhirnya jawaban ini, berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga lahir kita dan juga menjaga batin kita, menjaga dunia kita, begitu pula menjaga agama kita. Mudah-mudahan kita semuanya terus di atas jalan yang lurus, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.